Nah, baru pas. Sibuk amat lo, Net. Hehe, biasa Min, baru nempelin poster. Buset, Oasis semua. Fans berat nih. Kalau gue lagi mode British, panggil gue Ned Gallagher. Coba Ned, ngomong pakai aksen British, sekalian aksen Manchester. I can't speak English fluently. Dah lah, gak bisa gue. It's okay, yang penting lo tetap mau belajar, Ned. At least you try. Hahaha, thank you very much, Min. Tapi ngomong-ngomong soal negara Inggris nih, Min. Kok Inggris bisa punya dua bendera ya? Satu Union Jack, satu lagi bendera yang salib Saint George. Let's go around the world. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin yakin kita semua pernah mempertanyakan kenapa bendera Inggris ada dua. Kok ada yang ini sama yang ini? Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara bendera ini dengan bendera yang ini ada hubungannya dengan nama Inggris itu sendiri. Maksudnya gimana, Min? Mungkin kalian pernah dengar tentang apa bedanya Inggris, United Kingdom, sama Great Britain. Jadi bendera ini sama bendera ini ada hubungannya sama nama ini dan ini. Loh, apa bedanya? Sama-sama Inggris kan? Ternyata beda, amigos. Kalau kita berbicara soal United Kingdom atau UK, itu berarti kita bicara tentang kawasan-kawasan yang termasuk dalam UK. Namanya aja United Kingdom, yang artinya persatuan kerajaan. Kalau UK atau United Kingdom meliputi Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Jadi keempat wilayah ini merupakan negara konstituen United Kingdom. Negara konstituen sendiri berarti suatu negara yang merupakan bagian dari entitas politik yang lebih besar. Sementara, kalau kita ngomongin soal Inggris aja, alias England, itu berarti kita hanya berbicara tentang salah satu negara konstituen yang ada di United Kingdom, yaitu Inggris aja. Oke, sampai sini paham ya amigos? Maka, United Kingdom dan England atau Inggris aja memiliki bendera masing-masing. UK memiliki bendera yang seperti ini, sedangkan England memiliki bendera yang seperti ini. Kita mulai dulu dari bendera UK. Bendera ini disebut sebagai The Union Jack. Jadi, bagaimana bendera Union Jack bisa tercipta? Oke, Mimin tahu, kita bahas sejarah lagi. Dilansir dari situs web Parliament of the United Kingdom, Alkisah sampai pada awal abad ke-17, Inggris atau England dan Skotlandia merupakan dua kerajaan yang berbeda. Kedua kerajaan ini sepenuhnya independen. Sebenarnya ada juga kerajaan Wales, namun Wales telah dianeksasi ke dalam Kingdom of England atau kerajaan Inggris sesuai dengan Wales Acts 1535 and 1544. Namun kondisi ini berubah setelah wafatnya Ratu Elizabeth pertama dari Inggris. Ratu Elizabeth pertama belum menikah dan tidak memiliki anak, sehingga akhirnya mahkota Inggris diserahkan kepada sepupunya, James ke-6, yang merupakan seorang raja Skotlandia. Dan sejak saat itu, Inggris dan Skotlandia berada dalam satu sistem monarki yang sama, yang dikenal sebagai Union of the Crowns, sejak tanggal 24 Maret 1603. Dengan demikian, Raja James ke-6 juga menjadi raja untuk Inggris, sehingga James ke-6 memiliki nama lengkap James ke-6 dan pertama, di mana maksud pertama di sini adalah karena James ke-6 menjadi James pertama di Inggris. Jadi ya, James ke-6 untuk di Skotlandia, dan karena Inggris dan Skotlandia bersatu, ia juga menjadi James pertama untuk Inggris. Akan tetapi, kerajaan Inggris dan Skotlandia belum bersatu. Jadi sebenarnya, amigos, meskipun ada yang namanya Union of the Crowns, tetapi kerajaan Inggris dan Skotlandia belum benar-benar bersatu, begitupun untuk sistem parlemen keduanya. Nah, kerajaan Inggris dan Skotlandia memiliki bendera nasional masing-masing. Namun, di tahun 1606, James ke-6 dan pertama memperkenalkan sebuah bendera gabungan. Waktu itu, belum ada nama yang khusus untuk bendera ini. Namun, bendera ini dikenal sebagai King's Colors, ataupun The First Union Flag. Dan bendera tersebut sedikit berbeda dengan Union Jack yang kita kenal pada masa sekarang. Pada awalnya, bendera ini hanya digunakan pada kapal sipil dan kapal militer Inggris dan Skotlandia. Jadi hanya digunakan di laut. Sedangkan untuk Angkatan Darat Inggris dan Skotlandia pada masa itu, tetap menggunakan bendera nasional masing-masing. The First Union Flag dikibarkan pada tiang di haluan kapal, seperti pada gambar berikut ini. Pada saat pemakaman Raja James di tahun 1625, bendera ini disebut sebagai Banner of the Union of the Two Crosses of England and Scotland. Kemudian, pada tahun 1634, ketika tahta kerajaan dipegang oleh Raja Charles pertama, penggunaan bendera Union Flag digunakan pada kapal angkatan laut kerajaan.
Tetapi pada tahun 1707, terciptalah yang namanya Acts of Union 1707, yang merupakan dua undang-undang parlemen, terdiri dari Union with Scotland Act 176 yang disahkan oleh Parlemen Inggris, dan Union with England Act 177 yang disahkan oleh Parlemen Skotlandia. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1707, dan sejak saat itu, Kerajaan Inggris dan Skotlandia akhirnya benar-benar bersatu. Selain itu, Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia bersatu untuk membentuk Parliament of Great Britain, yang bermarkas di Palace of Westminster di London, yang sebelumnya merupakan gedung Parlemen Inggris. Sejak saat itu, terbentuklah yang namanya Kingdom of Great Britain, atau dikenal juga dengan nama Great Britain. Sejak tahun 1707 itu juga, Union Flag memperoleh status sebagai The Ensign of the Kingdom of Great Britain, atau artinya, panji persenjataan Kerajaan Britania Raya. Jadi pada saat itu, bendera Union Flag baru berlaku untuk kawasan Britania Raya, belum termasuk Irlandia Utara. Irlandia baru ikut menjadi bagian dari Union of Great Britain pada tanggal 1 Januari 1801 melalui Acts of Union 1800, sehingga kawasan ini bernama Union of Great Britain and Ireland. Pada masa inilah, bendera Union Jack yang kita kenal mulai terbentuk. Setelah Irlandia memisahkan diri melalui Anglo-Irish Treaty pada tahun 1921, Union of Great Britain and Ireland kemudian berganti nama lagi pada tahun 1927 sebagai United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Kali ini, Union Jack sudah mencakup juga wilayah Irlandia Utara. Kembali lagi soal nama Union Jack, kata Jack sendiri belum dipakai pada saat itu. Sebelum tahun 1600, kata Jack sebenarnya merujuk pada bendera kecil yang dipasang pada haluan kapal. Pada tahun 1674, bendera ini memiliki nama His Majesty Jack, atau yang artinya Yang Mulia Jack. Meskipun kemudian, bendera ini lebih dikenal sebagai Union Jack, dan nama Union Jack ini pun diakui secara resmi. Kata Jack sendiri merupakan kependekan dari Jacobus. Jacobus merupakan versi Latin dari nama James, tapi ada juga versi lain yang mengatakan kata Jack berasal dari penamaan bendera yang dipasang di haluan kapal laut, seperti yang Mimin sempat jelasin tadi. Kalau menurut kalian, yang mana nih amigos? Kalau kita perhatiin secara lugas, jelas, tegas, terampil, tertib, teliti, aktif, optimis, konsisten, nyata, seksama, sejahtera, bermakna, supernova, Union Jack ini merupakan gabungan dari beberapa bendera dari negara-negara konstituen UK. Pas pertama kali diperkenalkan, bendera Union Flag itu seperti ini. Ya, karena merupakan gabungan dari bendera Inggris dan Skotlandia. Bendera Inggris berupa salib St. George, dan bendera Skotlandia berupa salib St. Andrew. Karena waktu itu adalah penggabungan dari Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia. Setelah itu, pada tahun 1801, barulah ditambahkan salib silang St. Patrick dari bendera Irlandia. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, di manakah bendera Wales? Kenapa naga merah bendera Wales nggak masuk ke dalam bendera Union Jack? Nah, seperti yang Mimin sempat singgung di awal, karena sebelumnya Kerajaan Inggris telah menganeksasi Wales, sehingga Wales dianggap sebagai satu kesatuan dengan Kerajaan Inggris. Jadi ya, Inggris dan Wales satu paket dalam salib St. George. Bahkan, ada juga Union Jack versi Skotlandia, di mana kita bisa lihat di sini amigos, kalau bendera Skotlandia lebih ditonjolkan, dan salib St. George dibuat lebih ke belakang. Tapi kenapa Union Jack bisa ada di bendera negara lainnya, Min? Oh, itu ntar kita bahas. Do you know what I mean, Min? Coba lihat, Min, udah mirip belum? Sekarang, kita bahas soal bendera Inggris. Bendera Inggris berupa latar putih dengan salib St. George di tengah yang berwarna merah. Kalau menurut sejarahnya ya, Inggris mengadopsi salib St. George sebagai bendera mereka pada tahun 1190. Mereka menggunakan bendera tersebut pada kapal-kapal mereka yang memasuki wilayah Mediterania untuk mendapatkan perlindungan armada Genoa. Sejak saat itu, Raja Inggris memberikan penghormatan kepada Doge Genoa untuk perlindungan tersebut. Doge Genoa sendiri merupakan seorang pimpinan Republik Genoa, sebuah negara kota. Salib St. George telah digunakan oleh prajurit Inggris sejak pemerintahan Raja Edward pertama pada tahun 1270-an sebagai pembeda serta ciri khas prajurit Inggris. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa salib St. George pertama kali digunakan pada Battle of Evesham atau pertempuran Evesham pada tahun 1265, di mana prajurit Inggris saat itu menggunakan salib St. George pada baju mereka, untuk sebagai pembeda dari salib putih, di mana pola salib putih ini digunakan oleh para pemberontak pada Battle of Lewes. Battle of Lewes sendiri terjadi 1 tahun sebelum Battle of Evesham.
Pada tahun 1277, penjahit kerajaan melakukan pembelian kain, di mana kain ini dipergunakan sebagai penensel. Penensel sendiri adalah kain yang biasanya muncul dekat ujung tombak. Seperti ini, amigo. Pada tahun 1300, ada juga Banner of Saint George dengan ukuran yang lebih besar. Namun, banner ini belum memiliki fungsi secara khusus. Banner ini dipasang bersamaan dengan banner Saint Edward the Confessor dan Saint Edmund the Martyr di samping Royal Banner atau banner kerajaan. Saint George sangat terkenal sebagai santo pejuang di Inggris. Namun, hubungan Inggris lebih dekat kepada Saint Edward the Confessor. Sampai akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1346, saat Battle of Crecy atau Pertempuran Crecy, salib Saint George memberi keuntungan bagi Raja Edward III. Sehingga kemudian, pada tahun 1348, Raja Edward III mendirikan Most Noble Order of the Garter, sebuah ordo kesatria yang didedikasikan untuk gambar dan lambang Saint George, yang menjadi santo pelindung Inggris. Most Noble Order of the Garter menjadi ordo paling senior dalam sistem kehormatan di Inggris. Akhirnya, pada tahun 1552, pada masa pemerintahan Raja Edward ke-6, semua banner milik para santo dihapuskan pada reformasi Inggris, kecuali banner Saint George, sehingga yang tersisa hingga sekarang adalah banner Saint George. Jadi begitulah amigos, Union Jack adalah bendera untuk United Kingdom, sementara bendera salib Saint George adalah bendera untuk Inggris atau England, di mana bendera salib Saint George juga termasuk di dalam Union Jack, mengingat Inggris adalah bagian dari United Kingdom, dan hal ini bisa kita lihat dari sejarahnya. All around the world, you've got... Lo mau video ini kena copyright net? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!